Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para umahat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur alhamdulillah di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih meringankan langkah kaki kita untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama berthalabul ilmi, melanjutkan kajian tadabbur Al-Quran yang dalam hal ini adalah tadabbur surat An-Nisa. Dan insya Allah di pagi hari ini ayat yang akan kita bahas adalah surat An-Nisa ayat yang ke-19 dan seterusnya, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi perempuan dengan jalan paksaan. Di awal Allah subhanahu wa ta'ala memanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka ulama menjelaskan pembahasan yang dibahas selanjutnya adalah pembahasan yang punya korelasi dengan keimanan, sehingga ketika seseorang itu beriman maka tidak mungkin perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang Allah larang setelahnya. Dan seandainya seseorang itu masih melakukan yang demikian, maka ada masalah dengan imannya. Dan kalau dia ingin menaikkan level keimanannya, ya maka tinggalkan larangan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apa larangan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala? La yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Ya, dilarang untuk mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Nah, ini berkaitan dengan kebiasaan orang-orang di masa jahiliyah, bagaimana kondisi perempuan itu begitu tidak dimuliakan, bahkan perempuan dijadikan sebagai barang yang bisa diwariskan. Nah, sehingga ketika seorang suami dari seorang perempuan meninggal, maka perempuan itu nanti akan diwarisi oleh keluarga suami tersebut. Dan seandainya ada anak tertua, maka biasanya nanti yang mewarisi ibu tirinya, ya bukan ibu kandungnya, ibu tirinya adalah anak lelaki tertua tersebut. Nah, jika dia ingin menjadikan ibu tirinya untuk menjadi istri, nah itu dilakukan di masa jahiliyah. Ya, kalau dia merasa ibu tiri yang ditinggalkan oleh sang ayah itu adalah wanita yang cantik, yang masih muda, kalau dia ingin menikahi wanita itu sendiri, nah itu dilakukan di masa jahiliyah. Dan itu tanpa persetujuan si wanita, mau atau tidak mau. Pokoknya kalau kemudian laki-laki tersebut mau menikahinya, sudah, ya maka itu dilakukan. Atau kemudian ketika laki-laki itu tidak ada keinginan untuk menjadikan wanita tersebut sebagai istrinya, maka dia berhak untuk menikahkan wanita tersebut, ya, dengan lelaki manapun sesuai keinginan dia. Dan bisa jadi yang demikian pun nanti maharnya diambil oleh si laki-laki ini. Dan seandainya dia tidak ingin menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang lainnya, maka dia akan tahan wanita itu untuk tidak menikah dengan siapapun sampai nantinya wanita itu meninggal. Dan kalau wanita itu meninggal, maka akan meninggalkan harta. Nah, hartanya nanti dia warisi. Nah, ini kebiasaan orang-orang di masa jahiliyah berkaitan dengan perempuan.
Padahal surat An-Nisa ya tema besarnya adalah kasih sayang kepada golongan yang lemah, dan di antara golongan yang lemah itu adalah perempuan yang harus dilindungi, yang harus disayangi. Dan juga di surat An-Nisa ini ada pembahasan berkaitan dengan pewarisan. Nah, maka di sini digabungkan antara pembahasan perempuan dengan pembahasan pewarisan. Nah, mana yang kemudian tidak sesuai dengan syariat Islam, nah itu diatur ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini ada kata karha yang artinya adalah ya dalam keadaan dibenci, ya tidak senang, tidak ridha. Apa beda karha dan kurha? Ya, apa beda karha dan kurha? Kalau karha, ya karha itu adalah sesuatu yang tidak disenangi, yang dibenci, dan setelahnya tidak ada kebaikan sama sekali. Itu karha. Kalau kurha, sesuatu yang tidak disenangi karena tidak mengenakan, tapi ada kebaikan di belakangnya, itu kurha. Makanya seorang wanita ketika mengandung bayi, kira-kira enak atau tidak enak, Ummahat? Nggak enak kan? Ya serba repot. Ya mau tidur begini nggak bisa, mau ini nggak bisa. Nah, tidak mengenakan. Tapi seneng nggak? Ya kalau mengandung, walaupun tidak mengenakan, seneng. Kenapa? Karena setelahnya nanti ada satu kebaikan yang ditunggu. Nah, itu kurha. Hamalat hukurha wa wada'at hukurha. Nanti ya pembahasan tentang mengandung dan melahirkan. Allah mengatakan ya wanita itu kalau mengandung kurha wa wada'athu kurha. Ya, dan ketika melahirkan juga dalam keadaan kurha. Itu di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Ya, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Kalau hamil tadi tidak mengenakan, tapi setelahnya ada kebaikan yang ditunggu. Kalau kemudian perempuan ditanya, kan katanya hamil itu tidak mengenakan, mau nggak hamil lagi? Mau. Kemudian melahirkan itu kan tidak mengenakan kan? Tapi kalau ditanya mau nggak melahirkan lagi? Mau. Nah, itu kata kurhan. Sama seperti jihad. Ya, seperti jihad juga demikian. Jihad itu tidak mengenakan, perang. Tapi di balik itu ada sesuatu yang ditunggu. Ya, entah kemudian menang mendapatkan ghanimah, atau kemudian kalau terbunuh mendapatkan syahadah. Nah, itu kurhan. Tapi kalau yang di sini itu karhan. Itu enggak enak sama sekali dan tidak ada kebaikan yang ditunggu. Nah, maka ini kezaliman terhadap perempuan. Ya, makanya dilarang ya di dalam Islam. La yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Kemudian wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Nah, adapun pembahasan yang kedua berkaitan dengan larangan menyusahkan perempuan, ya larangan menyusahkan perempuan untuk mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada perempuan tersebut. Nah, ini nanti kaitannya dengan suami. Tapi apa kaitannya dengan yang sebelumnya? Nah, ada kemiripan. Misalkan perempuan yang tadi dipaksa dinikahi oleh
anak tertua dari suaminya setelah suaminya meninggal, ya, sebagai satu warisan yang diwarisi oleh anak tertuanya. Nah, maka anak tertuanya itu kalau ingin menikahi wanita tersebut dinikahi, ya, tanpa mahar, tanpa persetujuan wanita itu. Kalau kemudian wanita itu kadang dinikahkan dengan laki-laki yang lain tanpa persetujuan wanita itu, ya, dan kadang maharnya pun diambil, atau tidak dinikahkan, dibiarkan saja sampai mati, nanti hartanya diambil. Nah, maka terkadang seorang wanita dia rela melepaskan sebagian hak hartanya, ya, misalkan wanita itu punya harta, kemudian mengatakan kepada si anak tertua dari anak mantan suaminya, ya, tolong nikahkan saya dan nanti akan saya berikan sebagian harta saya, misalkan. Nah, perhatikan, si laki-laki tersebut sengaja menyusahkan agar apa? Ya, agar wanita tersebut mau melepaskan sebagian hartanya untuk dia miliki, kemudian baru dia turuti keinginan perempuan tersebut untuk menikah dengan laki-laki yang lain. Nah, yang demikian pula juga ada kemungkinan terjadi pada suami. Suami memberikan mahar kepada istri, apa hukumnya? Wajib. Suami memberikan nafkah buat istri, apa hukumnya? Wajib. Suami membelikan rumah bagi istri, apa hukumnya? Enggak wajib. Yang wajib itu memberikan tempat tinggal. Memberikan, bukan membelikan. Tapi saya nggak bisa ngomong R. Memberikan jadi membelikan. Ya, beda ya. Memberikan itu menyiapkan tempat untuk ditinggali, tapi nggak harus dimiliki. Apa hukumnya suami membelikan mobil istri? Nah, tapi kalau ada suami yang membelikan rumah bagi istri, kemudian suami membelikan mobil bagi istri, ya, membelikan motor bagi istri, membelikan perhiasan bagi istri. Nah, itu milik siapa? Milik istri. Nah, boleh nggak suami itu mengambil kembali apa yang dia berikan kepada istri? Termasuk berkaitan dengan mahar. Dulu maharnya itu, ya, uang lembaran 100.000 seberat 10 kilo. Jadi saking banyaknya harta dia itu nggak dihitung per lembar, di kilo. Nah, jadi maharnya 10 kilo uang lembaran 100.000. Itu berapa Umar? Belum ada yang pernah ngiloin. Nah, ternyata laki-laki ini lama-kelamaan itu tidak senang dengan istrinya. Tapi kalau dia ceraikan istrinya, kan melayang maharnya. Atau pemberian yang sudah dia berikan kepada istrinya itu kan melayang begitu saja, hilang begitu saja. Nah, sehingga terkadang ada suami itu dia sengaja menyusahkan istrinya. Dia menyusahkan istrinya. Dia tetap mungkin memberikan haknya, nafkahnya, tapi secara muasyarah, secara pergaulan itu tidak baik, ya, kepada istrinya, menyusahkan istrinya. Tujuannya apa? Agar istrinya nggak tahan, kemudian istrinya minta cerai. Beda, laki-laki kalau menceraikan, sudah ceraikan selesai. Tapi kalau perempuan yang minta cerai, namanya apa? Namanya khulu'. Nah, khulu' itu bisa dilakukan, ya, dengan perempuan itu memberikan imbalan harta kepada suaminya. Ya, bisa mengembalikan tadi mahar secara total. Jadi tolong ceraikan saya, nanti maharnya saya kembalikan 100%. Atau kemudian tolong ceraikan saya, nanti maharnya saya kembalikan sebagian, ya, sekian persen. Nah, ulama berbeda pendapat berkaitan boleh nggak kalau maharnya itu misalkan dahulu 100 juta, istri itu memberi tawaran kepada suami ngasih 200 juta asal dia diceraikan. Ada yang mengharamkan,
Ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan. Ya, ada yang memakruhkan. Nah, ini ya kaitannya dengan khulu'. Dulu ada seorang sahabiat, ya sahabiat yang mengadu kepada Nabi, ya tentang suaminya, di mana suaminya ini secara agama orang yang baik, tapi mungkin beberapa hal, ya istrinya itu belum bisa memberikan pelayanan maksimal kepada suaminya, maka dia khawatir justru nanti dia akan berdosa atas sikapnya itu, maka meminta untuk dipisahkan dia dengan suaminya. Dan dulu maharnya itu dia diberikan sebidang tanah, ya kebun untuk wanita itu. Maka Nabi mengatakan, apakah kamu mau mengembalikan kebun itu kepada si fulan? Iya wahai Nabi. Nah akhirnya kemudian dikembalikan dan akhirnya dipisahkan. Nah itu namanya khulu'. Jadi perempuan itu harus mengeluarkan harta untuk kemudian suaminya itu menceraikan dia. Nah untuk cerai ada masa iddahnya enggak? Ada masa iddah di mana laki-laki itu bisa rujuk. Tapi kalau khulu', karena yang memutus adalah perempuan, ya tidak ada masa iddahnya. Dalam artian laki-laki nggak ada kesempatan untuk merujuk dia. Ya kalau suaminya merujuk dia, lah apa faedahnya dia bayar harta untuk suaminya? Ya nggak ada faedahnya. Nah maka tidak ada rujuk untuk khulu' tersebut. Nah di sini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena yang demikian menzalimi perempuan. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Ya jadi tadi ya pertanyaan, boleh nggak suami mengambil kembali pemberian yang sudah diberikan kepada istri? Ya jelas nggak boleh. Ya dengan cara seperti ini saja nggak boleh, apalagi langsung ngambil. Kan harta istri itu adalah harta istri. Ya, harta istri adalah harta istri. Jadi digunakan sesuai dengan izin dan keridhaan istri. Boleh nggak perempuan itu menyerahkan maharnya kepada suami? Boleh. Tapi boleh nggak suami itu kemudian langsung pakai mahar yang dulu pernah diberikan kepada istri tanpa izin dan persetujuan istri? Nggak boleh. Kan kita sudah menikah, berarti ini adalah harta kita bersama. Nggak begitu di dalam Islam. Ya masing-masing dengan hartanya. Nah, illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, kecuali ketika perempuan itu telah mengerjakan perbuatan yang keji dan perbuatan itu dilakukan secara nyata. Baik, laki-laki mengetahui istrinya itu berzina dengan laki-laki yang lain. Dulu di surat An-Nur kan ada pembahasan itu ya. Maka apa yang bisa dilakukan oleh suami? Melakukan li'an. Tahu li'an? Saling melaknat. Nah dulu ini kita bahas di surat An-Nur. Nah kalau suami itu kemudian langsung melaknat atau kemudian menceraikan istrinya, dia kan nggak dapat mahar ya. Kan bisa jadi begini, ada wanita ini nggak baik. Dalam artian kan hari ini semakin mahal biaya perawatan, ya semakin cantik dan glowing. Jadi model besar perempuan itu. Nah, jadi dia keluar banyak uang itu untuk perawatan. Kemudian ada lelaki kaya yang takjub dengan kecantikan dia, sehingga akhirnya laki-laki ini menikahi perempuan itu, tapi dengan mahar yang sangat besar. Ya, karena untuk mendapatkan perempuan secantik itu, ya dia harus keluarkan mahar yang besar. Nah, ketika dia keluarkan mahar yang besar itu, ternyata akhlak wanita ini nggak baik. Ya, dia tidak bisa menjaga dirinya. Dia pergi dengan laki-laki yang lain, bahkan kemudian terindikasi melakukan perbuatan zina dengan laki-laki yang lain. Nah, apa yang harus dilakukan oleh suaminya tersebut? Kalau langsung dicerai, rugi. Udah keluar uang banyak kan buat mahar kan? Lah masa dicerai begitu saja? Tapi dia pun sudah nggak ada keinginan terhadap istrinya. Lah orang nggak baik kok gitu. Dia sudah pergi dengan laki-laki yang lain, dia kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik dengan laki-laki yang lain.
Nah, maka di sini larangan ini tidak berlaku. Dalam artian boleh laki-laki itu kemudian menahan istrinya, dalam artian tidak menceraikan dia. Tapi laki-laki tersebut itu menunjukkan muamalah yang tidak baik kepada istrinya. Ya, hukuman terhadap istrinya ya dengan tujuan apa? Dia nggak ingin kembali dengan istrinya. Ya dengan tujuan apa? Agar istrinya nggak tahan, nggak nyaman. Dia pun kan nggak bebas untuk kemudian ya menikah dengan laki-laki yang lain, masih punya suami. Pergi dengan laki-laki yang lain dilarang suami. Nah akhirnya ya dia pun akan jadi meminta khulu dari suaminya, entah itu mengembalikan mahar secara keseluruhan atau minimal sebagian. Nah di sini adalah ya solusi Islam untuk menghilangkan sedikit kezaliman terhadap laki-laki. Jadi surat An-Nisa ya tema besarnya kan kasih sayang kepada kelompok yang lemah, golongan yang lemah, perempuan dan yatim. Tapi ternyata perempuan yang lemah ini juga bisa menzalimi laki-laki. Jadi jangan kemudian selalu menjadikan perempuan itu korban. Enggak, laki-laki juga bisa jadi korban. Nah sehingga tetap laki-laki pun ya dalam hal ini dalam kondisi jadi korban, dan Allah pun maha adil sehingga melindungi hak laki-laki, sehingga boleh laki-laki itu kemudian menyusahkan istrinya dalam tanda kutip agar dia meminta khulu tadi itu. Tapi kalau istrinya tidak melakukan perbuatan yang keji dan nyata, boleh nggak laki-laki menyusahkan istrinya? Boleh nggak? Agar istrinya minta cerai. Kalau istrinya tidak mengerjakan perbuatan yang keji, nggak boleh. Nggak boleh. Dan itu hanya boleh dilakukan kalau istrinya melakukan perbuatan zina tadi, yang keji tadi. Nah, tapi kalau suami misalkan sudah nggak tahan langsung dia ceraikan, boleh nggak? Ya boleh. Tapi resikonya dia kehilangan mahar yang sudah dia bayarkan. Apalagi kalau pernikahannya baru seumur jagung. Ya, nggak tahu jagung itu siklusnya berapa lama? 3 bulan. Kenapa tidak seumur tauge misalkan? Ya, kenapa seumur jagung? Nah begitu. Kemudian wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulan mereka dengan cara yang ma'ruf, ya dengan cara yang baik. Dan ma'ruf ini kaitannya dengan uruf. Uruf itu adat, kebiasaan. Jadi ma'rufnya di satu tempat itu seperti apa, ya sudah, adat itu yang kemudian kita gunakan. Makanya berkaitan dengan nafkah, berapa sih nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri? Nanti di fikih itu ada pembahasan. Kalau suaminya itu miskin, misalkan sehari itu sekian mud, ya setengah mud misalkan, setengah dari bahasanya tahu apa begini umat, sekidukan telapak tangan. Nah kalau suaminya pertengahan nanti 1 mud misalkan, kalau suaminya agak kaya 2 mud misalkan. Nah tapi sebetulnya semua itu kembali kepada uruf masing-masing. Urufnya berapa sih? Kalau ummahat milih mana? Milih nasi atau buah? Kan hari ini katanya kalau dulu kan banyakkan nasinya kan daripada buahnya. Nah kalau sekarang banyakkan buahnya daripada nasinya. Tapi di fikih yang dijatah itu nasinya, bukan buahnya. Gimana ini? Nah, ala kulli halin demikian tadi, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli mereka dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Fa in karihtumuhun, maka jika kalian membenci mereka. Ada enggak laki-laki itu yang tidak suka pada istrinya? Hah? Ada. Ada enggak laki-laki itu yang dia suka dan enggak ada ketidaksukaan pada istrinya? Kalau kan ini, dan jika kalian membenci mereka, berarti kan ada suami yang benci pada istrinya kan? Tapi ada nggak suami yang tidak benci pada istrinya? Kan kalau suami yang benci pada istrinya ada. Nah ada nggak suami yang nggak benci sama istrinya?
Ada. Nah, di sini Allah gunakan kata in. In itu artinya jika, tapi jikanya kalau pakai in itu bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Tapi kalau pakai idza, ya jika tapi pakai idza pasti terjadi. Nah, bersyukur kita lafaz yang Allah gunakan fa in karihtumuhun. Seandainya redaksinya fa idza karihtumuhun, maka saya nggak percaya kalau ada umat yang mengatakan nggak ada suami yang tidak memiliki istrinya. Ya, karena lafaznya in saya percaya. Karena ini hanya terjadi pada sebagian laki-laki. Kalau Allah gunakan fa idza berarti terjadi pada seluruh laki-laki. Ngerti maksudnya? Idza waqa'atil waqi'ah. Ya, apabila terjadi al-waqi'ah, hari kiamat. Kan belum terjadi kan? Pasti terjadi enggak? Pasti. Nah, terjadinya hari kiamat itu untuk sebagian orang saja atau keseluruhan? Keseluruhan, pasti. Ya, kepastian. Makanya kalau Allah gunakan idza itu kepastian, kalau in bisa iya bisa tidak. Fa in karihtumuhun, maka jika kalian wahai para suami membenci mereka, tidak senang dengan mereka, fa'asa, ya maka semoga antakrahu syai'an, kalian membenci sesuatu, wa yaj'alallahu fi khairan katsira, ya, dan Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak, ya, kebaikan yang banyak. Jodoh di tangan siapa? Nah, terus apakah kita nggak berusaha untuk mendapatkan pasangan kita? Ya, tetap usaha ya. Tapi kalau kemudian sudah sampai menikah, sudah itu kan berarti takdir Allah kan? Ya, takdir Allah. Dan kalau takdir Allah itu, ya kita meyakini, ya takdir Allah itu adalah sesuatu yang terbaik untuk kita. Bahkan untuk sesuatu yang zahirnya tidak mengenakan, itu pasti ada kebaikan. Ya, kenapa? Karena Allah itu tidak ingin menyusahkan hamba-hambanya. Nah, maka setiap yang Allah takdirkan pasti baik. Nah, ketika ada seorang suami kemudian mendapati sesuatu yang tidak dia sukai dari istrinya, mana yang terbaik? Dia pertahankan istrinya atau dia ceraikan istrinya? Nah, yang terbaik dia pertahankan. Kecuali kalau dia bisa melihat ada madarat yang besar, kalau dia mempertahankan istrinya, maka nggak ada masalah untuk menceraikan. Tapi kalau kemudian hanya faktornya ketidaksukaan, bukan kaitannya dengan madarat yang besar, ahsannya dia pertahankan. Kalau kemudian hari ini masih belum baik, ya semoga ke depan Allah rubah akhlaknya menjadi akhlak yang baik. Kalau seandainya dia mungkin tidak baik, tapi ternyata dari wasilah dia itu lahir anak-anak yang baik misalkan. Nah, dahulu ada seseorang yang datang kepada salah seorang ulama, kemudian menceritakan tentang kondisi rumah tangganya, dan dia berkeinginan untuk menyeraikan istrinya. Nah, maka oleh ulama tersebut, ya dia disuruh untuk tadi menyebutkan kejelekan istrinya dan juga menyebutkan kebaikan istrinya. Dan ketika berhasil disebutkan itu, yang lebih baik, lebih banyak yang mana Ummahat? Jeleknya atau baiknya? Ya, yang lebih banyak baiknya. Ya, yang lebih banyak baiknya. Nah, makanya seburuk-buruk perempuannya, insya Allah masih banyak baiknya lah. Nah, sehingga ulama mengatakan asanya Allah itu pasti akan terjadi. Semoganya Allah itu pasti akan terjadi. Beda dengan semoganya kita. Semoganya kita itu ya bisa jadi, bisa nggak terjadi. Tapi kalau Allah yang mengatakan semoga, karena Allah itu yang maha kuasa kan, bisa. Ya, kalau misalkan begini,
ada seseorang yang kaya raya, kemudian ada ya temannya yang mengatakan semoga suatu saat saya bisa beli mobil. Kemudian kata orang kaya itu semoga. Nah, semoganya si orang kaya ini kemungkinan terjadi atau tidak? Ya kemungkinan besar terjadi. Kenapa? Ya karena dia berniat membelikan mobil untuk temannya itu. Kan dia kaya. Gitu ya. Nah, tapi kalau temannya ini ngomong ke temannya yang sama-sama nggak punya uang. Ya semoga ke depan ya saya punya mobil. Kata temannya ini semoga. Lah semoga dari teman yang ini dengan yang tadi sama atau beda? Beda. Nah, apalagi kalau yang mengatakan semoga adalah Allah, pasti akan terjadi. Nah, ada asanya Allah yang tidak terjadi di dunia. Itu nanti di surat At-Tahrim. Asa rabbuhu in tallaqakunna. Ya, semoga Rabbnya ketika dia menceraikan kalian, ya menikahkan dia dengan perempuan yang muslimah, mukminah dan seterusnya. Itu kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ya istri-istri beliau. Ya di sini Aisyah dan Hafsah yang bersekongkol itu. Nah, kan Allah mengatakan seandainya Nabi menceraikan mereka, semoga nanti akan Allah nikahkan dengan perempuan yang lebih baik daripada mereka. Nah, siapa perempuan yang kemudian menjadi pengganti Aisyah dan Hafsah? Kan nggak ada. Nah, di dunia tidak terjadi karena Nabi tidak ceraikan mereka. Nah, sehingga nanti di kitab Lataif Qur'annya dikatakan satu asa di Al-Quran yang tidak terjadi, padahal itu asanya Allah adalah ya diceraikannya dua orang istri Nabi dan dinikahkannya Nabi dengan wanita yang lebih baik daripada mereka. Baik, saya tanya, ada nggak wanita itu yang lebih baik daripada Aisyah dan Hafsah? Hah? Ada nggak? Yang ketika Nabi ceraikan mereka berdua, kemudian Allah jadikan keduanya menikahi Nabi. Siapa yang lebih baik daripada Aisyah? Kalau Khadijah, ya kan Khadijah sudah dinikahi oleh Nabi dan sudah wafat. Oh, Fatimah, lah Fatimah anaknya Nabi, ya nggak mungkin lah. Ya ada nggak seorang wanita yang lebih baik daripada Aisyah yang memungkinkan untuk dinikahi oleh Nabi? Nah, cuman lihat akhir surat At-Tahrim. Ada permisalan untuk orang-orang beriman. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu, siapa? Imra'ata Fir'aun. Dan ayat selanjutnya wa Maryam binta Imran. Nah, nanti ada penjelasan dari ulama. Kan kalau di ayat tersebut itu kan akan Allah ganti dengan istri yang disebutkan kriterianya, baru belakangnya thayyibatin wa abkara, baik yang janda ataupun yang gadis. Nah, di akhirat itu wanita-wanita yang tidak punya suami akan dinikahkan dengan laki-laki yang berada di satu manzilah yang sama. Nah, di satu manzilah yang sama. Nah, kalau levelnya Asia dan dan Maryam, nah itu kan sudah levelnya para nabi. Kan Nabi mengatakan kamula minar rijal katsir, yang sempurna dari laki-laki itu banyak. Walam yakmul minan nisa, tapi tidak sempurna dari perempuan kecuali hanya 4. Asia bintu Muzahim, istrinya Fir'aun, kemudian Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, kemudian Fatimah bintu Rasulillah. Ya, walaupun Nabi nanti ketika memuji Aisyah itu perumpamaan Aisyah dibandingkan wanita yang lain seperti tharid dibandingkan makanan-makanan yang lain, dan tharid itu makanan kesukaan Nabi. Nah, kan nggak mungkin Asia itu di akhirat sama Fir'aun kan? Nah, di mana Fir'aun? Di neraka. Nah, Maryam itu menikah lagi atau tidak? Di versi ahli kitab dikatakan kan menikah lagi.
menikah. Ya, tapi yang benar tidak. Kan bahkan nanti di kalangan Yahudi itu kan ketika Maryam dalam keadaan mengandung, itu kan pergi ke satu tempat. Nah, di situ ada kerabatnya laki-laki. Ya, Yusuf siapa gitu namanya, dan dinisbatkan jangan-jangan itu anaknya dia, Nabi Isa itu. Makanya Maryam dituduh sebagai seorang yang berzina oleh orang-orang Yahudi. Nah, ala kulli hal ya Maryam dia tidak pernah menikah. Nah, terus di surga nanti dengan siapa? Nah, di surga itu dinikahkan dengan Rasulullah SAW. Jadi Asia dan Maryam itu nanti akan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Nah, asalnya Allah nggak terjadi di dunia karena nggak ada wanita yang lebih baik daripada Aisyah dan Hafsah. Tapi di akhirat ada nggak? Ada. Allah jadikan terjadi nggak? Terjadi juga. Nah, itu asanya Allah. Nah, itu jaminan dari Allah, kalau Allah pakai asa itu pasti akan terjadi. Nah, dalam hal ini juga jaminan dari Allah. Kalau laki-laki itu tidak suka dengan beberapa hal dari istrinya, pasti di sisi yang lain Allah jadikan satu kebaikan yang banyak yang ada pada istrinya tersebut. Tinggal apa yang dibutuhkan oleh sang suami, sabar, pertahankan. Ya, pertahankan, jangan ceraikan. Nah, gitu ummahat. Kalau tadi wanita yang belum punya pasangan Allah nikahkan di surga. Kalau laki-laki yang belum punya pasangan, dengan siapa nanti dengan wanita dunia dulu yang masuk surga. Ya, wanita dunia dulu yang masuk surga. Nah, cuman persaingan dia bukan hanya dengan sesama jomblo. Persaingan dia juga dengan yang sudah menikah. Makanya Rasulullah itu kan ya, tadi ada nggak Nabi yang belum menikah? Ada kan? Nabi Yahya itu nggak menikah. Ya, kemudian Nabi Isa nggak menikah juga. Lah, kenapa Asia itu tidak dengan nabi-nabi yang lain? Kenapa dengan Rasulullah? Karena beliau yang paling baik. Makanya khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Dan ketika seorang wanita punya dua orang suami misalkan, bukan dalam waktu sekaligus, nanti suaminya meninggal, menikah lagi, kayak Ummu Salamah kan bertanya kepada Nabi, dengan siapa nanti wanita ini di surga? Kata Nabi, ahsanuhum khuluqa, dengan yang paling baik akhlaknya. Nah, makanya nanti ketika perempuan di satu manzilah, satu tingkatan, akan dicari laki-laki yang paling baik akhlaknya di tingkatan itu, terlepas sudah beristri atau belum. Nah, nanti akan dinikahkan dengan laki-laki itu. Lah, kalau kemudian nggak punya pasangan, gimana? Ya sudah, ujung-ujungnya dapat bidadari surga. Lah, bidadari itu bukan opsi pertama, karena wanita dunia itu jauh lebih cantik dibandingkan dengan bidadari surga. Jadi tenang saja, insya Allah di surga itu ya para suami itu nggak akan pelirak-pelirik kepada bidadari. Ya, karena istrinya jauh lebih cantik. Ya, karena fisik di dunia itu adalah ujian dan fisik di akhirat itu balasan. Nah, maka asal wanita dunia punya amal soleh yang dengan amal soleh itu bisa dia jadikan bekal untuk masuk surga, kan dia punya amal soleh. Sedikit amal soleh yang dia miliki sudah cukup mengalahkan kecantikan bidadari, karena bidadari itu netral, dia nggak punya amalan. Nah, gitu ummahat. Nah, makanya bagi laki-laki seburuk apapun yang dia dapati dari istrinya, selama ada kemungkinan istrinya masuk surga, sabar dulu lah, daripada jomblo kan. Oh, nanti di akhirat nggak punya pasangan, tapi kan dapat bidadari, ya tapi jauh. Nah, kalau kemudian di akhirat itu kan memungkinkan laki-laki itu untuk punya banyak istri. Mungkin nggak berantem satu istri dengan istri yang lain? Enggak kan, semua bahagia ya di sana ya. Makanya doa agar Allah menjadikan baiti jannati, rumahku surgaku. Lah, dimulai dari situ. Kalau yang isinya 2, 3 atau 4 ya yang akur. Ya, kan itu bagian cara menghadirkan surga di dunia. Nah, semoga kalau di dunia sudah akur, di surga insya Allah lebih bahagia lagi.
Ya, tapi enaknya di surga itu begitu. Baik, kita lanjut lagi Ummahat. Dua ayat lagi karena dia masih terkait. Adapun nanti yang ayat ke-22 ini tentang mahram, dan hari ini perlu kita pelajari tentang mahram. Kadang kita nggak ngeh ya seseorang itu mahram atau bukan. Ya kalau seandainya ya saya misalkan punya kakek. Nah, kakek saya itu nikah dengan perempuan yang masih muda. Pertanyaannya, boleh nggak nanti kalau kakek saya meninggal, saya nikahi perempuan itu? Boleh atau tidak? Nenek tapi masih muda. Hah? Kenapa nggak boleh? Iya, ya karena istri kakek gitu loh. Mahram nggak boleh dinikahi. Nah kalau misalkan Ummahat nih punya nenek ya, Ummahat itu punya nenek, kemudian neneknya itu nikah sama Brondong. Lah masa jagung bisa dinikahi kan? Ya. Nah kemudian boleh nggak nanti kalau neneknya meninggal, si laki-laki itu kemudian menikahi cucunya? Boleh nggak? Hah? Nggak. Tetap aja mahram. Ya kalau sudah terjadi hubungan antara dia dengan neneknya. Nah, ya termasuk misalkan begini. Ada seorang anak laki-laki yang pernah disusui oleh seorang perempuan, jadi anak susuan. Kemudian ada nggak istilah nenek susuan? Hah? Nah, kalau dia dengan ibu susuannya kan mahram kan? Kalau dengan ibunya si ibu yang nyusui, mahram nggak? Hah? Kenapa jadi mahram? Nenek susuan. Nah kalau si ibu itu punya saudari perempuan, nah dengan si anak laki-laki itu mahram atau bukan? Hah? Kalau kemudian si ibu susuan ini ayahnya menikah dengan perempuan muda, kemudian si ayah dari si ibu susuan ini meninggal, boleh nggak si mantan istri ayah dari ibu susuan dinikahi oleh si anak tadi? Kebayang nggak? Itu nanti kita bahas nanti insya Allah. Nah, karena yang mayahrum minar radha'a, mayahrum minan nasab. Ya, mayahrum minar radha', mayahrum minan nasab. Yang mengharamkan dari sebab susuan itu seperti yang mengharamkan dari sebab nasab. Dia juga nyabang nanti. Nah, hanya nyabangnya adalah bagi anak susuan terhadap keluarga ibu susuannya. Bukan keluarga sana terhadap si keluarganya si anak ini. Nah itu bedakan. Baik. Nah di ayat yang ke-20, wa in aradtum istibdala zawj makana zawj wa ataitum ihdahunna qintara. Dan jika kalian ingin mengganti istri kalian dengan istri yang lain, sedang kalian telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, fala ta'khudhu minhu syai'a. Ya maka janganlah kalian mengambil kembali sedikit pun darinya. Mahar itu ada batasannya nggak Ummahat? Boleh nggak perempuan itu meminta mahar 1 triliun? Ya boleh-boleh saja. Ya cuman ya ada nggak yang mau ngasih mahar 1 triliun? Kan itu. Jadi perempuan berhak meminta berapapun. Ya tapi ya apakah kemudian pihak laki-laki menerima atau tidak, ya itu urusan yang lain kan. Nah kalau ada nggak ada masalah. Jadi nggak ada batasan maksimal mahar.
Walaupun ahsannya kalau bisa sih yang memudahkan. Nah, apa dalil kalau mahar itu nggak ada batasan? Nah, di sini ayatnya. Wa ataitum ihdahunna qintara. Kalian berikan kepada salah seorang di antara mereka qintara. Qintara itu harta yang sangat banyak. Boleh berarti. Kalau minimal mahar berapa? Cincin besi boleh. Kalau beli ke abang-abang cincin plastik itu. Nah, asal ada manfaatnya, nggak apa-apa kan? Jadi syarat sesuatu bisa dijadikan mahar adalah manfaat. Asal dia manfaat sudah nggak ada masalah. Ya, kisah seorang sahabat yang kemudian ingin menikahi perempuan, tapi nggak punya harta, Nabi suruh kan pulang cari yang bisa dijadikan mahar. Ya, walaupun hanya cincin besi, dan itu pun nggak ketemu. Kalau sekarang kan tinggal ke bengkel saja kan, minta baut yang agak besar. Itu yang ukuran berapa itu ya, itu kan sudah bisa. Lah saking dulu tuh sulit bahkan nyari yang begitu. Nah, akhirnya apa maharnya? Mengajari ya Al-Quran untuk istrinya. Nah, kalau dulu mengajari Al-Quran itu ya bukan sekedar bacaannya, bahkan ya plus include kandungan yang ada di dalamnya. Dan bukan sekedar pembacaan, sekedar baca, tapi ngajari. Nah, tapi kalau hari ini boleh nggak maharnya itu hanya bacaan ayat Al-Quran? Ya, kalau itu dianggap manfaat ya bisa saja kan? Ya, karena syaratnya tadi asal ada manfaatnya. Ya, walaupun ya kalau kemudian kita kembalikan ke pembahasan tentang mengajarkan Al-Quran, ya asalnya bukan sekedar dibacakan, tapi benar-benar istrinya itu diajarkan apa yang dimiliki oleh sang suami dari ilmu Al-Quran itu. Baik, nah ini ada seorang laki-laki yang ingin mengganti istrinya dengan istri yang lain. Kenapa pakai ganti? Kan bisa nambah. Laki-laki itu punya masa idah nggak? Punya. Ya, laki-laki itu punya masa idah dalam kondisi tertentu. Laki-laki misalkan dia punya 2 orang istri atau punya 3 orang istri, kemudian dia ceraikan 1 istrinya, boleh nggak dia nikah lagi? Pakai nunggu masa idahnya habis nggak? Kan si istri ini ada masa idahnya kan? Suami pakai nunggu masa idahnya habis nggak untuk nikah lagi? Enggak, karena masih ada jatah 1. Tapi kalau sudah 4-empatnya dipakai, dia ingin ganti salah satunya dengan wanita yang lain, otomatis kan diceraikan kan? Nah, ketika diceraikan ini nggak bisa langsung menikah, karena ini masih dalam masa idah. Nah, nunggu ini habis dulu baru laki-laki bisa menikah lagi. Berarti laki-laki punya masa idah nggak? Paham nggak? Kan masa idah itu masa di mana laki-laki masih bisa merujuk istrinya, ya kan? Nah, kalau istrinya cuma 1, kan untuk nikah lagi gampang, nggak ada larangan kan? Kalau istrinya 2 nikah lagi gampang. Gampang itu maksudnya ada kemungkinan, bukan gampang pelaksanaannya. Pelaksanaannya ya berat, bisa perang dunia ke-10 nanti. Nah, kalau misalkan istrinya 3, 1 diceraikan, masih dalam masa idah, boleh nggak suaminya nikah lagi? Boleh. Tidak harus menunggu masa idah istrinya ini habis, karena dia masih punya slot ke-4 yang belum dimaksimalkan. Nah, tapi kalau istrinya sudah 4, kemudian dia ingin menikah lagi, kan nggak mungkin, kan harus ada yang diceraikan. Nah, ketika yang 1 diceraikan ini, nah kan punya masa idah, boleh nggak langsung menikah? Laki-laki tersebut nggak boleh, menunggu masa idah ini habis dulu, karena dia sudah nggak punya slot yang lain, sudah maksimal. Nah, kalau kemudian ini tukang nikah ya, ini kurang baik ini tukang nikah. Maharnya itu banyak, dia ngasih mahar yang banyak itu agar apa? Agar perempuan mau dinikahi. Kan kalau maharnya ya coba begini,
Ya, ada laki-laki yang kemudian menawarkan, mau nggak jadi istri keempat saya, gitu ya, yang maharnya itu rumah seharga 5 miliar dengan mobil 3. Ini masih gadis, 20 tahun, ditawari jadi istri keempat, maharnya itu ya rumah seharga 5 miliar dengan 3 mobil, dengan emas 1 kilogram. Kira-kira mau nggak perempuan itu? Hah? Oh, kalau begitu enak banget ya yang punya harta ya. Dengan semudah itu bisa menikahi perempuan. Nah, seandainya mau kan? Oh, karena bagi laki-laki itu hartanya banyak kok gitu. Nah, tapi dia bosenan. Lah, habis itu lihat wanita lagi kok cantik ya. Tapi dia sudah 4 nih. Tapi maharnya gede-gede. Nah, boleh nggak dia paksa istrinya untuk mengembalikan rumah yang dia berikan tadi dengan mobil-mobil yang dia berikan sebagai mahar? Nggak boleh. Bahkan dengan cara yang tadi itu, dengan menyusahkan istri itu juga nggak boleh. Sudah. Ya kalau ganti-ganti saja. Tapi apa yang sudah diberikan jangan diambil lagi. Ngerti maksudnya Umahat? Jadi termasuk ketika dia akhirnya menceraikan gadis tadi itu, ya, yang maharnya rumah seharga 5 miliar dengan 3 mobil itu, ya sudah ceraikan saja. Kita bisa nikah lagi. Nggak usah kemudian merasa enak banget ya dia punya rumah, punya. Itu bagian dari resiko dia yang menceraikan kan. Nah, kalau seandainya suaminya itu tadi mengambil harta tersebut, berarti kan satu dosa. Makanya dikatakan di sini, ata'khudunahu buhtanan wa itsman mubina. Apakah kalian akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta, ya, dan dengan menanggung dosa yang nyata? Kan kalau suaminya tadi ngambil kembali kan sulit ya. Gimana caranya? Nah, bisa jadi tadi dia menuduh istrinya berzina misalkan, atau menuduh istrinya wanita yang bukan baik-baik, akhirnya menyengsarakan istrinya, akhirnya istrinya mengembalikan bagian hartanya tadi. Nah, itu nggak boleh. Kalau seseorang itu membicarakan kejelekan orang lain, dan memang kejelekan itu adalah sesuatu yang terjadi pada orang itu, namanya apa? Riba. Kalau seseorang itu membicarakan kejelekan orang lain, yang kejelekan itu tidak pernah dilakukan oleh orang itu, namanya apa? Bukan. Kalau bahasa kita fitnah, tapi bahasa Arabnya bukan. Makanya wal fitnatu asyaddu minal qatl, bukan fitnah yang begitu. Kan akhirnya lisan itu lebih tajam daripada pedang. Akhirnya nyangkut-nyangkut ke situ, itu pendalilannya sudah salah sejak awal. Ya, mau diperpanjang juga. Oh, kalau pakai pedang itu mungkin hanya bunuh 1-2 orang. Kalau pakai lisan bisa membunuh 1 negara. Iya, kalau mungkin itu iya. Tapi kalau dikaitkan dengan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, itu nggak masuk. Fitnah itu secara bahasa artinya ujian, cobaan, bencana, itu fitnah. Makanya Harut dan Marut itu sebelum mengajarkan orang sihir kan mengatakan, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kita itu fitnah, ujian, jangan kufur. Jadi fitnah itu adalah cobaan, ujian yang ditimpakan oleh orang-orang kafir kepada kaum muslimin, ya, dengan melarang mereka untuk melaksanakan keislaman mereka, menghalangi mereka dari Baitullah dan yang lain-lain. Nah, itu fitnah, yang itu asyaddu minal qatl. Nah, terus bahasanya apa? Kalau fitnah versi kita bahasa Arabnya apa? Kan ada sahabat yang kemudian menggunjing dan membicarakan kejelekan orang lain. Kata Nabi, jangan bicarakan kejelekan. Kata sahabat itu, benar Nabi, dia melakukan itu. Iya benar. Justru karena benar itu riba. Dan kalau nggak benar, ya, kalau benar faqad ightabtahu, maka kamu sungguh telah menghibah dia. Kalau tidak benar, faqad bahattahu, maka kamu telah berbuat buhtan kepada dia.
Nah ini buhtan. Nah fitnah versi kita bahasa Arabnya itu buhtan. Ya ayat yang ke-20 itu tuduhan dusta. Ya jadi fitnah versi kita kalau diterjemahkan ke bahasa Arab tadi jadi buhtan. Jadi benar nggak kalau seseorang itu melarang orang untuk melakukan tindakan fitnah, dalilnya pakai wal fitnah itu asyhadu minal qatl, nggak masuk. Karena itu beda pembahasan. Nah, makanya dikatakan atakhudunahu buhtanan wa itsman mubina. Jadi jangan sampai kemudian laki-laki itu mengada-ngadakan kebohongan ya agar si istri itu terpaksa menyerahkan hartanya. Jangan. Dan kalau dia lakukan itu ya berarti dia siap menanggung itsman mubina. Ya menanggung dosa yang nyata. Ya menanggung dosa yang nyata sudah. Itu hak si istri. Kalau orang Arab itu kan punya kebiasaan apa? Nikah dengan niat talak. Tahu nikah dengan niat talak? Jadi laki-laki itu menikah dengan perempuan, tapi di dalam hatinya dia sudah berniat dalam kurun waktu tertentu dia akan talak istrinya. Bukan, kalau kontrak ada kesepakatan yang jelas kedua belah pihak. Enggak, ini hanya laki-laki yang tahu. Keluarga istrinya nggak tahu. Laki-laki yang tahu, misalkan orang Arab kan, ini ide dengan orang Arab. Kalau ke Indonesia, dalam urusan kerjaan misalkan, dia harus bekerja di sini, misalkan 5 bulan, dan dia nggak mungkin bawa keluarganya. Lah dia khawatir kalau tidak menikah, itu nanti berbuat sesuatu yang Allah haramkan. Nah solusinya gimana dia nikah, tapi niat nanti kalau balik mentalak istrinya. Nah, dulu ada ulama yang mengharamkan, ulama yang mengatakan nikah dengan niat talak itu nggak sah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Masa belum apa-apa sudah niat talak kan gitu. Ada yang kemudian tawakuf itu nggak tahu. Jadi ulama sampai nggak bisa berikan hukum karena samar-samar. Kan semua rukunnya terpenuhi. Hanya niat yang ada di dalam hati laki-laki itu. Nah, kemudian insya Allah yang rojeh, nikah yang demikian itu sah, tapi haram. Sah tapi haram. Maksudnya apa? Kalau ada orang yang kemudian saya ingin menikahi perempuan itu, tapi nanti saya ceraikan. Nah, kalau kita dicurhati begitu, apa nasihat kita? Jangan, itu haram. Tapi kalau ada orang, misalkan saya dulu menikahi istri saya itu, niatnya ingin mentalak dia dalam kurun waktu tertentu. Lah sudah, itu sudah berlalu. Ya bertobat kepada Allah, udah lanjut. Nggak usah dianggap niat itu gitu loh. Nah jadi bukan dia disuruh misahkan, ya udah kalau begitu talak saja sekarang, enggak. Jadi kalau orang yang baru ingin melakukan cegah, tapi orang yang sudah terlanjur melakukan tadi nasihati untuk kemudian. Nah tapi kalau kasusnya begini Ummahat, ketika orang itu sudah masyhur, orang Arab itu kalau nikah misalkan, ini tidak untuk keseluruhan ya, untuk sebagian orang Arab yang datang ke sini misalkan, dan tidak selalu orang Arab itu ngerti agama. Kadang yang datang ke sini itu justru yang kadang nggak ngerti agama gitu loh. Ya suka main ke puncak kemana gitu ya. Nah ya karena puncak itu kan seperti surga kan, cuman kurang bidadari. Makanya dia nyari bidadari di sini. Nah, kalau kemudian si keluarga istri kan nikah harus ada walinya. Si wali perempuan ini tahu ini orang Arab ini nikah juga nggak bakal lama, tapi maharnya gede-gede, nggak apa-apa deh gitu loh. Jadi dia itu siapkan tadi anak-anaknya itu untuk menikah beberapa kali dengan orang Arab. Setiap kali pernikahan dapat mahar banyak. Apa hukumnya? Nah itu haram, itu jatuhnya seperti nikah mut'ah. Kenapa? Karena masing-masing tahu akan terjadi perceraian dalam kurun waktu tertentu walaupun tidak dilafadzkan. Nah kalau tadi itu ketika si pihak istri memang nggak tahu niatan itu dalam hati suaminya. Nah itu kasusnya beda dengan kalau si pihak istri tahu. Itu jatuhnya nikah kontrak, kawin kontrak, itu haram. Nah gitu Ummahat.
Nah, jadi kasus ini tuh mirip kayak begitu ya. Jadi kalau sudah ngasih, ya karena ternyata tadi kadang saya ngumpul jadi dulu tuh ada kajian khusus bapak-bapak. Ini komunitas pecinta motor. Ya, jadi di satu perumahan itu mereka biasa seneng konvoi kemana. Nah itu ngaji. Nah di situ semua curhatannya keluar, semua rahasianya keluar. Ya, jadi ada yang kemudian ini turunan Arab yang ini. Saya itu Pak Ustadz, ini dulu ada istri saya itu di sana gitu. Ya saya kasih mahar ini, saya kasih rumah ini segala macam, tapi saya ceraikan gitu ya. Tapi istri yang di rumah nggak tahu. Nah itu ternyata masing-masing itu punya rahasia begitu. Waduh lama-lama ini bisa bahaya nih udah. Saya akhirnya udah nggak bisa ngaji ke saya, ngaji ke yang lain dulu lah. Ini jadi kalau masalahnya kebongkar bisa runyam nanti di blacklist ibu-ibu nanti saya. Nah ternyata yang begitu ada. Jadi perempuan ketika dapat mahar besar itu ya lumayan menggiurkan ya gitu. Baik, nah kemudian ayat yang ke-21, wa kaifa ta'khudunahu, dan bagaimana kalian akan mengambilnya kembali. Wa qad afdha ba'dukum ila ba'd, padahal kalian telah bergaul satu dengan yang lainnya ya sebagai suami istri. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan mereka istri-istrimu itu telah mengambil perjanjian yang kuat ya, ikatan pernikahan dari kalian. Jadi Allah menyebut ikatan pernikahan dengan mitsaqan ghalidha, ikatan yang sangat kuat. Kenapa? Ya karena ikatan pernikahan itu kan menghalalkan yang haram. Laki-laki yang tadinya sekedar menyentuh perempuan saja haram jadi halal. Nah maka ikatan pernikahan itu ya satu ikatan yang dia ya sangat sakral ya, makanya tadi dikatakan mitsaqan ghalidha, sehingga apapun yang sudah menjadi konsekuensi dari pernikahan itu sudah termasuk harta ya jangan diungkit-ungkit lagi, dan jangan berupaya kemudian memanipulasi, merekayasa agar bisa ya mengambil harta itu kembali. Jadi intinya kalau kemudian sudah memberikan mahar sebanyak apapun kemudian ingin melepaskan perempuan itu, sudah lepaskan saja. Jangan pernah menzalimi perempuan itu dengan cara mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada mereka. Nah itu Umar. Baik, itu secara umum apa yang bisa disampaikan di pagi hari ini. Sebelum kita tutup, ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, dipersilakan. Ya cuman kalau yang komunitas tadi nggak di Bogor, di kota yang lain ya. Jadi nanti wah ini kawan suami saya suka goes nih gitu. Jangan-jangan ikut-ikutan kajian tersebut. Enggak. Ini di kota yang lain. Enggak di sini. Silakan, Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kata semoga. Ada kan suka berkata semoga sehat ya, semoga selamat, itu gimana? Doa nggak apa-apa. Ya walaupun tadi doa bagi kita kan ya kita meminta kepada Allah, kita nggak punya kewenangan. Tapi kalau semoganya Allah, kan Allah yang mengabulkan segala sesuatu. Nah itu bedanya kita dengan Allah. Kayak gimana tuh tujuannya? Semoga selamat ya, semoga sehat. Ada yang bilang gini, nanti kalau itu jangan pakai semoga ya. Terus gimana gantinya kalau nggak pakai semoga? Sehat ya. Lah, ya sama saja ya. Semoga sehat dengan sehat-sehat untuk sekarang atau untuk nanti sehatnya? Dan seterusnya. Nah seterusnya kan belum terjadi kan. Nah namanya belum terjadi kan berarti harapan. Dan harapan itu apa kalau dimunculkan dalam satu kata? Semoga. Ya nggak ada masalah gitu. Dalam bahasa Arab misalkan asahum khairan, biasa orang-orang Arab itu. Nah nggak ada masalah gitu ya. Dan laki-laki yang demikian sebetulnya doa. Tapi yang nggak boleh itu memastikan. Pasti kamu nanti akan begini, pasti, nah itu nggak boleh. Ya minimal kalau begitu insya Allah nanti kamu begini, insya Allah begini. Tapi kalau untuk harapan nggak ada masalah dengan dia kata semoga. Allah. Ya, waalaikumsalam. Ada seorang laki-laki yang sudah menikah. Iya.
Mm-mm. kemudian melakukan pernikahan siri. Iya. Kemudian dari pernikahan siri itu dia memperoleh anak laki-laki. Mm-mm. Mm-mm. Kemudian si laki-laki tersebut bercerai dengan istri sirinya. Iya. Apakah anak dari hasil pernikahan siri ini mendapatkan warisan dari istri yang pertama bagian siri? Iya. Yang kedua, apakah yang dikatakan anak istri ini harus atas nama istri gitu? Kalau bukan nama istri, berarti gara-gara anak istri. Baik. Baik. Apa hubungan si anak tadi dengan wanita tersebut? Hubungannya adalah ini anaknya suami, yang sana istrinya ayah. Ada hubungan kekeluargaan enggak? Enggak ada. Berarti tidak saling mewarisi. Ya, tidak saling mewarisi. Nah, cuman masalahnya di kita itu kadang begini. Ketika laki-laki meninggal, suami meninggal, dibagi enggak hartanya? Kan masih ada istrinya, masih ada ibu. Nah, biasanya akhirnya semua hartanya diserahkan kepada si ibu. Nah, baru nanti kalau ibunya meninggal, baru hartanya dibagi waris. Nah, ini kesalahan yang terjadi di masyarakat kita. Resikonya apa? Resikonya untuk anak yang tadi nggak punya hubungan dengan si ibu ini. Mungkin kalau anaknya si ibu ini dengan si suaminya masih nyambung, nggak ada masalah. Tapi si anak tadi itu kan nggak punya sambungan. Nah, itu kan akhirnya terzalimi. Nah, makanya yang benar sudah ketika laki-laki meninggal bagi warisnya. Nah, termasuk si istri tadi dapat bagian waris, si anak tadi juga dapat bagian waris. Tapi kalau si istri nanti suatu saat meninggal, apakah dia termasuk ahli warisnya? Enggak. Ya hanya anaknya si dia saja. Tapi kalau yang dimaksud adalah suaminya yang meninggal, anak itu dapat warisan. Karena katanya dia dengan bapaknya. Tapi kalau dia dengan istri bapaknya nggak ada sangkutan sama sekali. Mahram nggak? Mahram. Kalau mahramnya iya. Tapi apakah ahli waris? Bukan. Ya, karena tidak punya hubungan. Nah, hanya apa hukum nikah siri? Dia secara sah, tapi sebagian ulama mengharamkan. Jadi bedakan haram dengan satu beda. Ada sesuatu yang haram tapi sah. Ada sesuatu yang haram tapi sah. Ya, contohnya misalkan ada temannya sudah mau beli barang, kita serobot. Tindakan kita haram atau halal? Haram. Menyerobot pembelian saudaranya. Tapi pembelian yang kita lakukan sah nggak? Sah, tapi haram. Nah, sama pernikahan siri itu dia sah. Ya, tapi sebagian ulama hari ini mengharamkan. Kenapa? Karena kebanyakan ya wanita dan anaknya nanti dia mendapatkan madharat. Kan misalkan ya seandainya tadi si laki-laki itu meninggal. Kemudian si istri tadi, istri siri dan anaknya menuntut warisan. Mana buktinya? Apalagi kalau sudah dibawa ke pengadilan, nggak ada ya bukti-bukti pernah terjadi pernikahan, tidak ada buku nikah dan yang lain-lain. Nah, akhirnya kan terzalimi. Atau misalkan nggak bisa bikin akte, nggak tahu bisa nggak hari ini bikin akte? Pakai ini. Kan nanti kalau untuk sekolah, misalkan sekolah itu persyaratan harus ada akte kelahiran. Lah anaknya nggak punya akte, gara-gara nikah siri nggak ada administrasinya. Nah, makanya ya tadi kalau bisa sih menghindari yang demikian. Tapi kalau kemudian terjadi pernikahan itu, insya Allah pernikahannya sah. Tapi kalau di satu negara misalkan yang demikian diakomodir, diakui dan tidak bermadharat, halal nggak? Halal, kan hukum awalnya halal. Haram itu kalau ada kemungkinan madharat di kemudian hari bagi si istri dan juga anak-anaknya. Nah, itu. Tadi yang kedua apa? Ya, enggak. Jadi enggak harus atas nama ya. Misalkan suami nih beli mobil kan, banyak mobilnya. Cuman kalau banyak mobilnya itu nanti kalau telat bayar pajak itu dendanya besar, dipecah dia. Ya, sebagian atas nama istri, tapi cuman atas nama. Itu mobil siapa? Suami.
Lah, cuman kalau suami mengatakan ke istrinya, "Ma, ini mobil ini buat mama." Tapi belum diganti nama, belum dibalik nama. Mobil siapa? Mobil istrinya. Nah, cuman yang demikian punya potensi sengketa. Kalau nanti si laki-lakinya meninggal, berarti pihak keluarga itu, gitu loh, ya akan mencari-cari. Apalagi kalau hartanya banyak. Lah enggak, ini harta adik saya kok, gitu loh. Berarti harus dibagi waris nih. Padahal sudah dikasih ke istrinya. Nah makanya asalnya kalau ngasih ke istri sekalian balik nama. Tapi nggak harus balik nama untuk menjadi milik istri. Gitu. Ya kulkas kan nggak bisa dibalik nama. TV juga nggak bisa dibalik nama. Nah sama kayak misalkan kulkas di rumah itu harus jelas milik siapa. Nanti kalau salah satunya meninggal biar bisa dibagi waris. Tapi jangan kemudian ketika ditempeli nama berarti suaminya pengen ngambil minum, jangan Mas itu kulkas saya, gitu ya. Ya jangan begitu juga. Ya nanti suaminya itu rumah saya udah tinggal di luar saja kan nggak begitu juga. Nah jadi nggak harus ya. Kemudian ketika memberikan satu kepada istri itu harus balik nama, nggak harus. Tapi untuk menghindari sengketa di kemudian hari, ahsannya memang kalau bisa dibalik nama. Terlebih berkaitan dengan harta yang punya nilai besar. Nah itu kalau bisa dibalik nama. Allah Akbar. Baik, satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, harta konokin itu hartanya siapa? Iya, harta bersama, cara memperolehnya gimana? Enggak, kalau dua-duanya kerja, mungkin saja, nggak ada masalah, kan dua-duanya kerja. Kemudian buat beli barang, nah itu kan tinggal kita kira-kira saja. Ketika nggak bisa dikira-kira, kok kayaknya 50-50 nggak ada masalah. Tapi kalau yang dimaksud gini, gara-gara istri menikah itu akhirnya nggak bisa kerja, sehingga tetap walaupun nggak kerja dihitung kerja. Gara-gara suami mengambil hak istri itu untuk mengurus rumah dan mengurus anak-anaknya, sehingga istri nggak kerja. Coba seandainya istri nggak menikah, nggak ngurus anak, pasti dia kerja punya harta. Tapi gara-gara dia ngurus rumah, ngurus anak, akhirnya nggak bisa kerja, nggak punya harta. Nah berarti harta suami harus dibagi dua. Nah ini yang nggak boleh. Itu cara-cara orang Belanda. Makanya di KHI kalau nggak salah masih dipakai itu. Ya dengan logika seperti itu. Jadi ini kalau ummahat ya, didik anak, ngajari anak ya. Dan kalau kemudian kita mendatangkan guru les misalkan, 1 jamnya berapa? Ya secara umum lah untuk pelajaran apapun, mendatangkan guru les ke rumah 100.000. Nah istri itu kemudian ngajari anak, jangankan 1 jam, lebih 3 jam misalkan sehari. Kemudian layak nggak istri mengatakan kepada suami, tuh mas, coba kamu datangkan guru privat, sudah 300.000. Nah kira-kira layak nggak istri mengatakan seperti itu? Pengen nggak dikasih 300.000 oleh suaminya sebagai upah karena ngajari anak? Kalau beda hadiah dari suami kan bedakan ya, pemberian suami dan hadiah dengan upah karena ngurus rumah dan didik anak. Milih mana? Nggak dikasih oleh suami, hanya kasih nafkah secara umum, tapi tadi didik anak, atau kemudian dikasih nafkah secara umum, dan kalau didik anak itu ada tambahan biaya untuk istri. Milih yang mana ummahat? Nah kalau kemudian milih yang kedua, jangan pernah mengharap baktinya anak kepada kita. Nah kita hitung-hitungan kok ajari dia. Nah makanya apa? Pekerjaan istri itu bukan pekerjaan pembantu yang kemudian bisa dinilai dengan uang. Dia lebih daripada itu pengabdian. Nah makanya muncul gonogini itu karena memang cara berpikir orang barat itu ya cara berpikir materi. Ketika istri itu kemudian didik anak gak bisa kerja, ya berarti harus diganti kompensasi. Nah siapa yang harus bayar kompensasi? Suaminya. Nah makanya ketika terjadi perceraian segala macam udah bagi dua. Nah akhirnya mereka juga malas kan nikah nanti bagi dua. Makanya lebih memilih apa? Ya hidup bertahun-tahun, ada yang kemudian 10 tahun baru melakukan pernikahan.
Ya akhirnya kumpul kebo gitu loh. Makanya hari ini ya orang Eropa itu mungkin 80%-an ya hasil kumpul kebo. Lah yang begitu kemudian diharapkan kebaikan yang mustahil. Ya karena aturan yang begitu tadi itu. Ya sama kayak misalkan tadi si suami ini ya sudah ngasih 5M rumah, 3 mobil, menceraikan istrinya minta gono gini. Bangkrut itu si suaminya. Nggak bisa nikah lagi dia. Lah enggak gitu loh. Jadi di Islam enggak ada itu. Kecuali kalau kemudian memang ya contohnya misalkan kayak dulu ibu dan bapak saya ya. Jadi beli tanah itu pakai harta berdua. Karena ibu itu dulu punya simpanan emas. Ya kemudian dijual, kemudian kekurangannya itu ditutup sama bapak untuk beli tanah. Nah berarti ketika nanti bapak meninggal, apakah kemudian semua jadi warisan dari bapak? Enggak, kita keluarkan dulu jatah ibu. Kalau kemudian nggak diketahui prosentasenya udah ya secara umum mungkin 50-50 lah. Jadi kita kasih ke ibu 50 dulu dari harta itu, kemudian karena dulu dibelinya bersama. Nah ini mungkin kalau maksudnya adalah itu. Tapi kalau dengan yang tadi asal kemudian terjadi perceraian atau apa langsung bagi dua, nah itu tidak. Nah, Allah. Baik, cukup ya Mas ya. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang lain. Kita tutup kajian kita di pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.